sore semuanya, hampir salah ngomong selamat pagi lagi. Halo, selamat sore semuanya. Apa kabarnya hari ini? Gimana portfolio Anda setelah long holiday? Hai semuanya. Halo, kasih high five dulu dong, high five. Kasih high five semuanya. Dari kota mana aja teman-teman? Dari kota mana aja? Ijo. Nggak live YouTube karena hari ini aku ada narasumber. Kalau live YouTube besok aja ya. Besok aja kapan-kapan. Oke, teman-teman, ini aku ada ngepin satu URL ellendesme.com/investstart. Ini buat teman-teman yang baru mau buka rekening saham ya. Jadi yang baru mau mulai pertama kali masuk ke situ, itu ada edukasinya, tapi edukasinya basic banget. Jadi malah di Instagram malah lebih advance gitu. Jadi teman-teman yang nonton Instagram live ini you have no clue gimana cara mulainya, itu aku ada bahas di event terpisah ya, di program terpisah namanya Investstart. Nah di Investstart nanti teman-teman akan diajari tentang cara mulai saham untuk pemula, modalnya berapa, dan juga dihubungin oleh teman-teman dari sekuritas teman-teman aku di seluruh Indonesia. Beberapa daerah itu aku masih belum ada teman sekuritas di daerah tersebut. Nah itu biasanya akan diarahkan ke kota terdekat atau di Jakarta gitu. Itu yang pertama. Nah hari ini aku mau nge-live bareng dengan investor muda ya, Robert Jufrey, salah satu founder dari Investor Muda. Tapi sebelum kita dengar cerita atau perjalanan investasi dari Robert Jufrey, kita mau bahas market dikit, dan nanti tetap akan ada bahas-bahas saham terus, tetap akan ada. Oke. Jakarta, Surabaya, BCA, ULTJ, Sukabumi, mantep Pak Remon, IMAS, IMJS, BBKP. Wah hari ini banyak rezeki ya kita ya. Kalau beli saham di sekuritas harus nunggu, kalau nggak kebagian ke cancel. Oh itu kan yang ini, saham yang baru mau melantai di bursa. Terima kasih Bu Devi. Siapa lagi nih? Aku mau cek nih. BMTR itu masih masuk watchlist ya. Jadi nanti kalau retrace kita masih bisa ini. Oke, aku akan bahas satu-satu saham potensial apa aja dan IHSG gimana. Ya, jadi IHSG hari ini stagnan aja 0,08%, tapi hari ini banyak banget saham-saham yang melaju kenceng banget. Salah satunya saham yang kita udah sering sebut di SODV, Seminar Online Diskon Vaganza, dan juga di Instagram Live, yaitu IMAS ya. Kita ada bahas IMAS tuh beberapa hari yang lalu, sektor otomotif, ketika saya nge-live bareng dengan Pak Faldi dari Pintrako. Waktu itu kita ada bahas tentang Astra, kita ada bahas tentang IMAS dan juga IMJS gitu. Nah, secara fundamental meskipun profitability dari IMAS ini kalah konsisten dengan ASII, tapi IMAS ini dalam jangka pendek justru sangat potensial sekali. Nah, waktu itu kita ada bahas tentang itu ya, dan dalam SODV, beberapa episode SODV setiap hari Sabtu itu juga ada saya bahas tentang IMAS beberapa kali, dan memang masih sideways banget gitu. Sekarang jalan. Saya juga hari ini tadi senang banget ya IMAS bisa jalan, karena saya udah beli di bawah 710 itu masih stage 1. Kalau masih stage 1 artinya masih masa sideways. Nah, kalau masih masa sideways di bawah angka 710 itu artinya kita nggak bisa tahu nunggu dia sideways itu berapa lama, breakoutnya berapa lama. Ternyata nggak perlu nunggu lama. Nah, hari ini tadi udah breakout kenceng banget, dan seperti yang kita udah antisipasi sebelumnya, IMAS ya, mungkin teman-teman ada nggak yang nonton? Boleh ditulis di situ, nonton nggak kemarin waktu kita ada bahas IMAS. Nah, IMAS ini naik 24%. Besok gimana?
Kalau aku lihat kecenderungannya besok masih bisa naik, tapi teman-teman yang udah telat beli ini jangan dikejar. Wah, tapi besok masih bisa naik, masa nggak boleh beli sih? Ya kita fokusnya nomor satu kan meminimalkan resiko ya, jadi jangan dikejar. Nah nanti kalau misalkan teman-teman ini IMAS ini udah 2 atau 3 hari dia naik berturut-turut, pasti akan ada koreksi, pasti ada retracement. Ada nggak kesempatan kedua? Ada banget kesempatan kedua. Contohnya kayak BMTR juga akan ada kesempatan kedua. Aku ngelihatnya patternnya bakalan mirip dengan KAIF. Nah, selain IMAS ya tadi kita di M-Trade ada trading juga. Kita ada trading untuk IMJS ya, IMJS. Nah, IMJS ini tadi kita masuknya agak-agak belakangan. Kita udah ada IMAS dulu baru kemudian IMJS. Nah, wah kita bersyukur banget juga si IMJS nih hari ini kencang banget naiknya ya. Jadi besok IMJS ini masih bisa menguat ya. IMJS ini masih bisa menguat. Kemudian teman-teman kalau yang telat masuk gimana? Yang telat masuk wait and see aja gitu. Jadi beberapa kali di SODV kita juga ada bahas kedua saham ini. Nah, apa sih sentimennya dari IMJS dan IMAS ini? Salah satu sentimennya adalah IMJS dan IMAS ini akan ada right issue. Right issue-nya senilai 663 miliar rupiah ya. Jadi itu saham grup Indomobil gitu. Nah, sebenarnya apakah right issue ini selalu berdampak positif untuk harga saham? Sejujurnya ya, biasanya kalau right issue itu malah berdampak negatif terhadap harga saham biasanya. Kenapa? Karena investor akan menerjemahkan right issue ini membuat nilai dari investasinya itu menjadi terdilusi. Apa sih artinya terdilusi? Terdilusi itu artinya gini loh. Misalkan ada 1 juta lembar saham. Nah, Anda punya 200.000, berarti kan Anda punya 20%. Ya, Anda punya 20%. Tapi, Anda punya 20%, kemudian ketika bagi dividen, Anda dapat banyak dong ya, karena 20% dari keseluruhan. Tapi, ketika perusahaan ini right issue, dia mengeluarkan saham baru, misalkan jadi dia mengeluarkan lagi 1 juta lagi ya, jadi 2 juta total saham beredar. Sekarang 200.000 Anda itu bukan lagi 20%, tapi jadi 10% aja. Nah, itu biasanya investor jangka panjang nggak suka dengan adanya right issue. Nah, tapi right issue ini tidak selalu membawa dampak negatif ke harga saham jika tujuan dari right issue ini adalah untuk pengembangan perusahaan. Nah, biasanya right issue yang membawa dampak negatif untuk harga saham adalah right issue yang digunakan untuk membayar hutang. Nah, untuk KRAS dan IMJS ini sendiri sebenarnya kemarin itu udah beberapa pekan ini masuk radar IM-Trade, dan saya juga ada bahas beberapa kali di live, kemudian ada bahas juga di SODV, mungkin teman-teman pada ngikutin juga ya. Ini kita bukan berdasar adanya sentimen right issue sebenarnya, kita ngelihatnya benar-benar pure technical. Kita ngelihatnya harga dan juga dibandingkan dengan pola dari volume, memang sangat cakep sekali gitu. Oke, hari ini tadi ada Public Expose juga, ada event yang diadakan oleh Bursa Efek Indonesia, Public Expose selama sepekan ini. Siapa yang nonton tadi? Siapa yang nonton? Siapa yang nonton Public Expose? Ayo absen dulu. Starving Sylvie. Jadi right issue memang dampaknya biasa agak ini ya, ini malah kencang. Jadi kalau aku lihat kenaikannya sebenarnya nggak terlalu ada hubungannya sama right issue gitu. Nanti aku akan bahas untuk saham-saham yang lain. Terus aku mau bahas lagi BRIS. BRIS ini lagi rame juga. BRIS kebetulan ada juga di dalam portofolio IM-Trade ya, di Super Trader kalau nggak salah. Jadi kita masih nge-hold untuk BRIS-nya. Hari ini naik kenceng juga. Nah, kalau untuk BRIS sendiri, apa yang membuat dia kenceng naiknya? Ya, jadi laba bersihnya dia meningkat. Laba bersih BRI Syariah ini naik 229,6% di semester 1, dan ini sangat bagus sekali. Nah, jadi teman-teman ini year on year ya, naiknya 229,6% itu year on year.
Oke. Kalau targetnya berapa? Kalau aku sih follow the trend aja, nggak pakai target, the sky is the only limit. Jadi kalau ditanya apakah masih bisa naik dalam jangka menengah tuh 3-6 bulan, masih bisa. Trennya masih bagus banget ini BRIS. Kalau yang ketinggalan, mendingan nunggu retracement aja gitu. Oke, kemudian aku akan bahas BBKP. Bank Bukopin masih di sektor pertambangan lagi, perbankan yang hari ini naik gila banget gitu ya. Jadi oke ya, BBKP ini. Nah, hari ini tadi naik 34%. Nah, MTrade tadi pagi juga ada beli BBKP. Terus siang-siang itu saya ngelihat chart. Ya, siang saya lihat chart. Aku pikir chart aku ini error gitu. Kenapa? Naiknya 34%. Ternyata bener ya. Jadi si BBKP ini memang secara fundamentali kalau teman-teman dengar berita, wah ada berita sentimen-sentimen negatif kayak gitu. Tapi nah ini yang aku bilang bahwa trading dan investing itu a little bit different. Bedanya kenapa? Bedanya kalau saham-saham untuk trading itu kita nggak terlalu relevan dengan fundamental. Pokoknya kita lihat aja perusahaan mana yang demand-nya gede ya, demand-nya gede. Jadi kalau BBKP ini sendiri tadi kita beli karena dia breakout dari 206, volume transaksinya juga udah lumayan gede. Nah, kalau BBKP sendiri ini ada sentimen apa sih? Sentimennya BBKP ini adalah hari ini MTrade mantap banget gitu. Tapi teman-teman, aku mau pesan ya, meskipun hari ini banyak saham MTrade yang naik 24% lebih, aku mau pesan fokusnya kita bukan cuan jangka pendek. Fokusnya kita adalah jangka menengah. Kalau trading sebenarnya jangka menengah. Ya, saya lebih senang nge-hold saham 3-6 bulan, tapi ini profitnya bisa sustainable naik gitu. Jadi bukan dalam sehari 2 hari naik kenceng-kenceng doang gitu. Jadi saya lebih suka sebenarnya yang sustainable. Nah, kalau mengikuti tren jangka menengah, sifatnya lebih cut loss short, let profit run. Nah, kalau cut loss short dan kemudian kita let profit run atau profitnya itu kita biarin aja, jangan. Maksudnya kalau trennya belum balik turun, kita jangan jual gitu loh. Let the sky be the only limit. Itu artinya ngeholdnya lebih lama pas profit. Sedangkan kalau pas rugi, kita akan jual lebih cepat. Jadi rasanya yang dirasain dalam jangka pendek adalah lebih sering cut loss. Anda kalau pakai prinsip cut loss short, let profit run, dalam jangka pendek kayak lebih sering cut loss. Karena rugi kecil-kecil kita potong-potong-potong. Cara portofolio hijau terus gampang. Kalau pas rugi kecil dipotong. Tapi kalau pas untung biarin. Oke. Aku akan bahas untuk BBKP ya. BBKP ini ada sentimen positifnya, ada gelar private placement ya. Jadi ini salah satu yang jadi sentimen positif dia. Dan Bank Bukopin ini akan menerbitkan saham baru sekitar 16,36 miliar saham dengan nominal 100 per saham. Right issue ya, jadi right issue kayak tadi juga si IMAS IMJS. Nah, biasanya kalau right issue itu malah sentimen negatif. Kenapa? Karena terdilusi ya. Jadi jumlah pemilikan saham kita terdilusi. Tapi ini malah naik kenceng. Jadi kalau aku bilang sih sebenarnya aku nggak terlalu melihat sentimen deh. Aku lebih ngelihat chart ya. Chart itu memberikan konfirmasi. Nah, kenapa kita tradingnya real time? Kenapa MTrade real time nggak dikasih H-1 supaya Anda aman juga gitu. Kalau real time kita udah lihat yang namanya konfirmasi. Kalau H-1 masih bisa false breakout. Anyway, kayak IMAS, IMJS itu kita udah kasih tahu juga beberapa kali watchlist, cuman ya baru hari ini jalan. Oke. Aku akan bahas untuk saham yang lain. BRIS tadi aku udah bahas, IMAS, IMJS aku udah bahas. Oke. Kalau untuk RALS gimana? Aku masih masukin watchlist. Untuk RALS ini aku masih masukin watchlist. Masih ini bagus juga LPPF, ini bagus juga. Terus Medco ya. LPPF itu masih wait and see. At wait and see itu posisinya kayak IMAS kemarin kalau dia di stage 1. Ya. Nah, kalau masih di stage 1, kita nggak tahu dia wait and see berapa lama, harus sabar nunggu gitu. Nah, untuk Medco tadi pagi kita juga ada remind di IMTrade, mungkin teman-teman ada yang ikut. Bisa, aduh lampunya mati, what's going on? Tunggu ya, sabar ya.
Sabar, sabar. Lampunya mati. Oke, udah nyala lagi nih. Bukan malam Jumat, lampunya mati. Oke, ya jadi Medco ini tadi kita juga ada remind pagi hari untuk buy on weakness. Nah teman-teman, Medco ini agak beda dengan agak beda dengan IMAS. Jadi Medco ini teman-teman masih boleh beli, tapi view aku untuk Medco ini ngeholdnya sekitaran ini baru permulaan dia dari tren di bawah di stage 1, dia baru mau belok ke stage 2. Jadi fresh banget, mulai uptrendnya tuh masih fresh banget gitu. Ini masih boleh ikut teman-teman meskipun udah agak telat ya. Nah, tadi di Mtrade kita ada remind juga pagi hari. Udah bayar listrik belum? Udah dong, malu-maluin masa belum bayar listrik. Oke. Watchlist kita next ya. Jadi yang kemarin-kemarin kita watchlistin itu udah jalan. Watchlist kita lebih ke sektor properti ya. Jadi kayak LPCK hari ini naik, kita belum beli karena hari ini lumayan banyak beli sahamnya ya. Nah, ini kita masukin watchlist. Biasanya kalau kita ketinggalan satu saham, kita akan masukin watchlist. Antara kita beli di breakout-nya lagi atau kita beli di retracement-nya gitu. Jadi sektor properti itu kita masukin watchlist juga. Ada LPCK, terus Ciputra itu kita masukin watchlist. Terus perbankan, untuk banking yang lain MTDL kita juga masukin watchlist juga, dan dia udah breakout sebenarnya. Jadi view aku abis ini yang bakalan jalan, kalau saham-saham yang aku suka itu udah jalan, view aku yang bakalan jalan tuh sektor properti konstruksi gitu. Jadi nanti aku juga akan bahas bareng dengan teman-teman research dari beberapa sekuritas untuk membahas secara lebih detail tentang sektor properti konstruksi ini. Jadwalnya kalau nggak salah Jumat depan deh, bareng salah satu sekuritas gitu. Nah, yang masuk radar aku untuk sektor properti itu ada Alam Sutra, LPCK, Alam Sutra. Cuman Alam Sutra kalau aku lihat bakalan lebih slow gitu ya, bakalan lebih slow. Oke, sekarang aku mau invite, aduh sorry kelamaan ini Robert. Robert, dimanakah kamu? Robert. Oke, invite Robert. Halo, Halo, halo Robert, apa kabar? Miss Kita hangout dulu Ellen nih. May. Hai. Alhamdulillah. Halo, 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 halo. Apa kabar? Baik, 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 Miss Ini kamu, Ellen. kita sama ya, kita sama-sama tidak berani pergi ke salon gunting rambut. Iya, Cuman bedanya berantakan kita ya. bisa digulung-gulung, enggak jadi Oh panjang iya, gitu. betul, betul, betul. Terus Kalau aku, cowok biasa apa adanya. ya, pada yang penting suaminya. Robert, aku tuh Gimana, gimana? sobat ini ya, sobat dengar cerita tentang kamu, Hmm. tentang muda gitu. Nah, Robert ini salah satu co-founder dari Investor Muda. Nah, sebenarnya dulu gimana sih Robert itu mengawali perjalanan sebagai seorang investor atau trader saham? Ini kan temanya hari ini adalah investor muda kaya raya, Hmm. bagaimana caranya gitu. Dan selain itu Robert juga punya bisnis Ah, nih. Kalau nggak salah bisnis fashion nih ya, gitu. iya Jadi Robert, betul, Miss Ellen. Hmm. teman-teman ini penasaran banget gimana sih caranya mulai dulu, pertama tuh modal berapa, terus gimana perjalanannya, tantangannya, dan kamu Hmm. masih bisa melakukan pekerjaan ya, bisnis kamu sehari-hari. Itu gimana cara bagi waktunya gitu. Karena kalau teman-teman tanya, Ellen gimana? Udah tahu ceritanya, semuanya udah bosen, ditanya udah bosen. Kenapa dulu Ellen ditanya? Diceburin suami. Hmm. Oke, silakan Robert. Siap, siap. Jadi saya perkenalkan diri dulu ke teman-teman Miss Ellen May di sini. Saya Robert Jufri, salah satu founder dari Investor Muda. Saya selaku marketing di sini. Jadi biasa saya yang nyales-nyales gitu, yang nyari-nyari teman-teman alumni di sekolah Investor Muda begitu. Cari-cari orang lah begitu, orang-orang baru untuk masuk komunitas kita gitu, Miss Ellen. Nah, awal Oh, mulanya itu
kalau dari saya pribadi sendiri, saya udah mulai investasi saham itu sejak 2009, pas krisis 2008 itu sih, saya melihat, saya tertarik untuk joinnya sebetulnya. Cuman pas itu, saya kan pas 2008 saya melihat Bumi sebetulnya awal mulanya. Saya lihat Bumi, saya dengar dari papa saya dan beberapa temannya bilang katanya, wah Bumi nih udah turun sampai ke 300 perak kalau nggak salah. Nah pas itu saya tuh udah pengen beli tuh, saya bilang, aduh udah deh saya punya deposito dan uang jajan dan uang angpau yang selama ini sudah saya kumpulkan selama bertahun-tahun, saya mau investasikanlah ke saham, saya bilang Itu begitu. umur berapa? 2009 itu saya kelahiran tahun 91, artinya saya baru lulus SMA begitu. Jadi baru mau kuliah begitu. Sekarang umur berapa? Sekarang 29. Oh, aku kok merasa tua ya. Oke. Jadi sekitar 10 tahun lalu begitu. Nah, awal mulanya itu ya udah pas 2009 itu saya melihat, waduh ini Bumi udah naik lagi nih jadi 2000 3000. Saya udah ketinggalan kereta nih, saya bilang kan. Udah ketinggalan kereta nih. Aduh gimana? Udahlah. Kita tarik aja depositonya, kita pindahkan lah ke Bumi. Nah, di Bumi itu Akhirnya gimana tuh? ya lucu sih, awal mula di Bumi saya masuk kalau nggak salah di 3000-an, terus saya sempat dikasih profit tuh sama Bumi, sempat dia naik ke 3600 kalau nggak salah tuh. Saya udah agak lupa juga angkanya berapa, tapi saya sempat cuan tuh, sempat profit gitu kan. Habis itu nggak tahu berapa lama saya hold terus, tidak saya jual. Saya kan berharapnya dia akan naik ke 6.000 atau 8.000 lagi dong. Karena kan secara history dia sempat di angka sekian kan, begitu kan. Ternyata setelah saya hold gak lama, dia malah makin lama makin turun nih. Turun sampai di bawah modal saya 2000-an. Hingga sampai satu saat setelah udah 2-3 bulan begitu, dia menyentuh angka 2000, saya cut loss di sana tuh. Saya jual di Bumi. Mana? Jadi dulu saya ruginya lebih banyak. Ruginya lebih banyak. Banyak banget. Seru banget kalau ngomongin saham satu ini, saham Bumi. Teman-teman semuanya di sini komen yang pernah beli saham Bumi dan harganya membumi. Kasih high five. Aku duluan. Aku dulu termasuk Bumi itu berjasa buat saya. Kenapa saham ini? Iya, dia makanya tuh. Saya. Bumi. Saya untuk rendah hati di saham. Padahal ya misalnya ya, pada saat itu maksudnya seperti Indofood, seperti Bank BNI, Bank BRI, bahkan Astra Internasional itu masih murah-murah banget tuh, begitu. Kayak Indofood kalau nggak salah masih, iya Indofood kayak masih 2000, 3000, terus kayak Bank BNI, BRI kayak masih 1000-an lebih deh, nggak nyampe 2000 harganya. Maksud saya masuk dan terjun di dunia saham itu pas zaman itu saya salah melangkah menurut saya. Karena saya mengenalnya tuh saham Bumi yang dia punya pergerakan sangat agresif begitu ya. Bayangin saya membayangkan kembali kalau saya dikasih kesempatan untuk kembali di zaman itu, saya mungkin tidak akan melakukan investasi di saham Bumi begitu. Saya mungkin akan menginvestasikan saham saya ke perbankan, ke sektor consumers good yang sepanjang waktu, sepanjang tahun naik terus meskipun memang risknya sangat rendah begitu dan dia punya profit juga kan bertahap begitu, nggak signifikan. Gimana caranya kamu bisa mau ke saham lagi padahal waktu itu rugi di Bumi, terus gimana caranya bangkit dari itu semua gitu kan? Biasanya kalau orang udah kayak gitu kadang-kadang ya udahlah nggak usah saham-sahaman lagi gitu. Iya betul. Kalau saya memang lebih ke jiwa fighter ya, mungkin masih muda juga dan dari kecil memang udah demen sih, maksudnya kayak trading begitu, kayak dulu ada main game segala macam. Di game juga saya juga banyak tradingnya di game, kayak jual ini beli lagi, jual lagi beli lagi, dan mungkin itu juga menjadi saya punya
ciri khas gitu. Jadi saya suka jual beli. Akhirnya setelah itu saya udah tinggalin Bumi, saya coba yang lain. Kan pas zaman dulu pertama kali itu saya masih memakai fasilitas broker pertama kali di Kresna Sekuritas. Di Kresna Sekuritas zaman 2009 itu. Jadi saya masih didampingi oleh seorang broker yang setiap hari dia menelpon saya, "Pak, ini ada yang bagus nih, ini ada yang bagus," begitu loh. Jadi saya ikutin rekomendasi dia. Pelan-pelan saya trading dari situ, trading. Trading ada menang sedikit, saya ada keluar, menang 5%, 10% keluar, menang 5%, 10% keluar. Tapi tiba-tiba biasanya bulan 5 selalu ada namanya ombak besar dan gejolak di pasar saham ya. Seperti kayak tahun 2012 atau 2013 tuh yang ada kasus Eropa itu yang bikin pasar saham drop gede-gedean itu. Nah, saya rugi lagi tuh di sana tuh. Jadi kayak tradingan selama ini yang saya sudah achieve begitu, profit 5%, 10% dari trading harian itu jadi BEP lagi tuh. Gara-gara satu kali loss yang dalam sekali pas krisis Setelah Eropa itu kalau nggak salah. Itu yang membuat kamu jadi masih mau di saham sampai sekarang. Kamu Robert merasa nyaman dengan strategi apa? Jadi gini, ketika pas hari itu pas 2012 atau 2013 saya pas ada krisis, saya akhirnya cut loss lagi semua. Saya beli satu saham. Yaitu beli saham Indofood. Nah, saham Indofood itu memberikan saya return 100% kalau nggak salah. Dari situ saya semangat lagi untuk melakukan trading lagi begitu. 100%. Dari kapan itu? Dari kapan sampai kapan kira-kira? Dari 2010 kalau nggak salah, 2010 2011 begitu. Mungkin sekitar 2 tahun aja. Mungkin sekitar 2 tahun aja deh kalau nggak salah. Jadi ini ya, kamu dari trading banget, terus jadi ini ya, jadi investing ya waktu itu ya? Iya, dari trading karena sering nyangkut segala macam jadi investor, betul. Iya. Oke. Dan dulu saya itu beli sahamnya itu banyak banget, kayak ada 10 biji gitu. Bisa sampai 10, 15, semua saya beli-beliin. Telkom ada, ini ada, Astra ada. Dan itu menurut saya strategi yang nggak begitu bagus ya, karena diversifikasinya terlalu banyak begitu. Dan setelah saya pelajari lagi, ternyata kalau kita mau diversifikasi saham itu ternyata ada kayak proporsinya. Misalnya kalau misalnya dana kita masih di bawah 1 M, kita mungkin cuman maksimal 5 lah atau 7. Kalau udah di atas 1 M mungkin kan duit kita udah lebih banyak, kita boleh jadi 11 begitu, atau ya 10 atau 11 begitu ternyata. Kalau tahun 2020 ini, Robert, kamu lebih pilih untuk trading atau investasi? Kalau saya pribadi, saya lebih suka ke arah kayak swing trade begitu jadinya. Jadi ada momen di mana kalau misalnya pasar saham itu memang dia lagi turun terus, biasanya saya jarang sih untuk masuk. Jadi saya suka melihat sebuah candle reversal, ya kan? Saya baru beli begitu. Jadi kalau saya pribadi, saya lebih simple sih. Jadi saya nggak suka yang ribet-ribet, nggak suka yang rumit-rumit begitu. Kalau di pasar saham kan dari teknikalnya, dari fundamentalnya, semuanya kan agak susah dan ribet ya. Kalau saya lebih menyimpelkan semuanya, membuat itu menjadi lebih simple gitu loh. Tahun 2020 ini kan pasar saham banyak turun dalam ya, Robert ya. Gitu. Sahamnya sempat banyak turun gitu. Nah, Robert ada nggak beli buat investasi jangka panjang, ngulang di tahun-tahun dulu? Jadi kemarin ini pas Februari itu memang kebetulan saya pribadi udah nggak banyak megang saham. Saya juga nggak tahu hoki atau apa. Saya udah banyak jualan duluan lah begitu. Jadi ketika memang pas lagi corona itu, jadi dana atau cash saya masih
masih lumayan banyak, ada 80% begitu. Jadi pas hari itu sempat saya ada beli untuk jangka panjang seperti Bank BRI, ada beli lagi kayak BNI, begitulah, perbankan lah yang saya banyak beli untuk ini, untuk jangka panjang. Begitu. Oke. Jadi Robert ini mix ya, investing juga, trading juga. Kamu ada bisain portfolio nggak? Saya ada beberapa sekuritas saham sih sebetulnya. Jadi memang saya bagi-bagi begitu untuk investasinya. Oke. Aku cuma mau update teman-teman ya, teman-teman yang punya saham Indofood. Hari ini Indofood naik 4% dan naiknya hari ini dia breaking out lagi dari resisten 7350. Indofood short term dia bakalan menuju ke 7.800. Short term itu dalam rentang waktu kurang dari 1 bulan dan bahkan dia bisa menuju ke 8250. Ini rentang waktunya perkiraan aku kurang dari 3 bulan gitu. Jadi teman-teman yang investasi saham Indofood boleh nge-hold. Kalau aku sih lebih ke ICBP ya. ICBP ini short termnya dia masih stagnan, tapi teman-teman yang belum punya buat investasi jangka panjang beli deh. Aku sendiri juga udah punya ICBP untuk long term investing. Ini aku mau nambah lagi gitu teman-teman. Jadi ya itu dia tadi saham-saham yang disebut oleh Koko Robert. Nah tadi waktu aku ajak live Robert bilang wah ini aku nggak ini loh analisis saham yang ini banget. Nggak apa-apa, justru ceritain pengalaman kamu dan benar nih. Jadi semua pada suka di pengalaman kamu. Oke, Robert terakhir di sela-sela kesibukan kamu dalam berbisnis ya. Jadi teman-teman tadi penasaran nih, Robert punya bisnis apa sih? Terus di sela-sela kesibukan kamu dalam berbisnis, gimana caranya kamu bagi waktu untuk trading? Kalau saya itu kebetulan ada bisnis buka toko garmen di Tanah Abang. Jadinya biasanya saya berangkat jam 8-an begitu. Jam 9 market open, saya biasanya suka lihat-lihat dulu. Saya lihat kurang lebih 30 menit sampai 1 jam. Lalu saya matiin. Biasanya begitu sih. Tapi kalau misalnya ternyata tangan gatel lagi, buka handphone lagi, ya saya lihat lagi sih. Biasanya begitu. Jadi biasanya ya, jadi kalau misalnya saya ada kesempatan melihat peluang apa hari ini yang bisa kita tradingin, biasanya saya suka buy, lalu saya langsung pasang antri jual begitu. Jadi saya biarin aja gitu. Robert, tantangannya gimana sih trading sambil mengelola bisnis sendiri? Itu tantangannya gimana? Sebetulnya kalau misalnya kalau kita udah beli saham, kita langsung pasang cut loss-nya di berapa, langsung kita pasang order sell di berapa sih, biasanya begitu sih. Kalau kena cut loss-nya habis itu naik lagi sahamnya, kamu gimana tuh? Sedih. jujur banget, jujur. Tapi udah kan. Ya mau gimana lagi, berarti artinya nggak ada rezekinya begitu. Cuman ya memang kadang-kadang ya suka ini juga sih, maksudnya yang nggak disiplin juga, itu yang menjadi kunci masalah dari setiap trader ya. Jadi, maksudnya kita suka bandel gitu. Aku kasih tips dikit buat teman-teman semua yang namanya stop loss atau cut loss. Kita tuh udah atur stop loss tuh di bawah support. Kalau stop lossnya di atas support memang gampang banget mantul. Tapi kadang-kadang kalau misalkan stop loss kena di bawah support itu masih bisa mantul. Memang ada sedikit perasaan kayak loh kok naik lagi sih gitu. Tapi ya udah nggak apa-apa. Ya jadi biarin aja. Jika memang saham itu harus dijual, saham yang harus dijual itu adalah saham yang jatuh dengan volume transaksi tinggi. Kalau dia mantul naik lagi, teman-teman jangan merasa sayang ya. Jadi biarin aja, kesempatan itu banyak ya, kesempatan banyak. Robert, aku bahas saham dikit ya. Ini sambil bahas-bahas saham ini. Teman-teman udah penasaran banget karena tadi ada yang nanya Medco. Kalau teman saya bilang Medco ini sapi gila, Medco. Jadi Medco ini aku juga ada bahas beberapa kali di live dan di SODV juga. Dia sempat breakout pada tanggal 11 Agustus, udah retrace. Nah, tapi retrace-nya dia juga volumenya kecil, nggak gitu gede gitu. Volumenya hari ini dia breakout lagi. Bagus, tadi aku udah bahas Medco. Nah, terus kalau ada yang nanya Elsa ya, Elsa gimana? Elsa, menurut aku ini masih wait and see, tapi peluang juga gitu, peluang juga. Cuman kalau secara chart aku lebih
entah kenapa aku lebih suka formasinya si Medco. Elsa bagus juga sih. Nah, kalau secara fundamental Elsa dan Medco ini akan bagus. Kenapa? Karena permintaan minyak bakalan semakin naik gitu. Produksinya kemarin sempat dipangkas ya, tapi permintaannya bakalan semakin naik. Jadi Elsa dan Medco ini masih oke, masih prospek. Teman-teman kalau masih mau hold beberapa bulan pun nggak masalah. Ini dua-duanya juga ada di MTrade gitu. Oke, buat member aku cerita kayak gini, nggak boleh merasa lu kok dikasih tahu kan kamu dapat duluan, membernya kan dapat real time ya, jadi harganya juga beda gitu teman-teman. Oke, Robert kita balik lagi, nanti kita ngobrol saham lagi ya teman-teman ya. Rolls tadi sebenarnya aku udah bahas, nanti aku akan bahas lagi. Kalau Robert plan-nya buat tahun 2020 menghabiskan tahun 2020 ini, plan investasi kamu gimana sih? Kalau aku pribadi sih masih karena indeksnya udah cukup tinggi menurut saya. Jadi saya lebih membeli saham-saham yang menurut saya masih dibeli oleh asing. Jadi kalau saya memang yang seperti yang tadi saya bilang lagi, saya orangnya agak simple begitu. Jadi saya membeli seperti apa yang dibeli asing juga begitu. Kayak misalnya BRI, saya lihat tiap hari masih diborong tuh sama asing tuh. Jadi saya paling suka lihat broker summary gitu. Kita lihat maksudnya kayak, wah BRI tiap hari masih net buy asing, net buy asing, net buy asing. Berarti artinya mereka mempunyai informasi yang jauh lebih bagus daripada kita, sehingga dia melakukan buy terhadap saham itu. Investasi atau trading? Konteksnya buat investasi atau trading? Jadi kalau begitu biasanya saya langsung aja yang trading saya juga belikan, yang investasi saya juga belikan gitu loh. Dua-duanya dibelikan gitu. Karena sekarang proporsinya maksudnya. Untuk proporsinya masih lebih banyak ke yang invest. Yang invest lebih banyak. Yang invest ya? Berapa persen trading invest? Ya, aku nanyanya kayak gini banget karena ini pertanyaan teman-teman pemula gitu. Jadi mereka juga pengen tahu gitu. Berapa persen tuh trading dan invest? Untuk investasi sih lebih ke 60% sih. 60%. 40% untuk di trading kan, begitu. Ya. Oke. Jadi tadi teman-teman ada yang nanya, gimana sih caranya tahu jumlah investor asing yang ini beli atau keluar, itu sebenarnya bisa dilihat dari broker summary di setiap aplikasi online trading Anda, itu ada teman-teman. Nah ini sebenarnya ilmunya juga mirip-mirip ya, jadi kalau saya ngelihat volume transaksi, jumlah volume transaksi, kalau saya mix, saya gabungin, mau asing mau lokal, itu aku mix, aku gabungin. Jadi yang penting pokoknya demand gede kita masuk gitu. Jadi demand dan supply kita lihatnya saham demand besar kita masuk gitu. Nah, dua saham yang demandnya gede, cuman saya liquidity-nya agak kurang, itu ada LPCK dan juga ada MTDL. MTDL juga kapan hari itu habis nge-live bareng saya ya. Jadi teman-teman kalau misalkan ingat ini dua ini bisa di super trading gitu. Cuman liquidity-nya agak kecil gitu. Oke. Robert, punya bisnis apa sih? Tadi ada yang penasaran, punya bisnis apa? Bisnis baju anak. Bisnis garment, baju anak. Buka toko begitu. Baju orang dewasa nggak ada? Enggak. Maksudnya baju anak aja? Iya, khusus anak aja. Oke. Teman-teman yang mau belanja sama Koko Robert ya. Oke. Ya, berarti jadi, Miss Ellen memang melakukan kombinasi melihat maksudnya aliran dana dari asing dan juga lokal ya Miss ya? Miss Ellen ya? Kalau aku sih, aku mix ya. Aku lokal asing aku jumlahin jadi satu gitu. Jadi yang aku lihat lebih ke jumlah transaksinya. Ini pada penasaran tuh nanyain strategi scalping gimana, orang udah dibilang Koko Robert tidak mau scalping lagi gitu. Ini pengalaman yang dulu. Jadi ini Koko Robert sudah nggak mau scalping. Kenapa? Karena ya apa tadi Robert kamu? Kenapa? Maaf? Tadi kenapa kok memilih rentang waktu lebih besar? Kenapa? Kenapa nggak scalping? Untuk sekarang ini sih masih kadang-kadang lumayan. Kalau misalnya strategi saya sendiri, kalau misalnya ada kesempatan saya
melakukan scalping itu. Misalnya satu hari sebelumnya nih, ketika market udah mau close, biasanya saya melihat satu candle, satu buah candle di mana bentuknya itu seperti palu begitu. Palu yang di mana berapa banyak cuannya persentasenya kalau trading cepat-cepat kayak gitu kamu? Biasanya 3-5% juga saya udah out sih kalau misalnya yang cepet-cepet begitu. Kenapa? Kalau rugi gimana? Kalau rugi cut loss-nya gimana? Scalping tuh artinya trading cepat gitu loh, teman-teman. Beli jual. Ruginya juga sama sih 3-5% kalau saya begitu. Jadi masih seperti gambling begitu ya. Rugi dan ininya risk and reward-nya sama ya. Gak apa-apa, itu tiap orang lain-lain lah. Kalau aku lebih suka itu beli nge-hold gitu. Jadi aku nge-swing trading biasanya kalau saham tuh lagi di stage 1. Ini stage 1 tuh di bawah. Jadi setelah jatuh, ini stage 4 tuh jatuh, terus kemudian stage 1 di bawah, stage 2 naik, stage 3 di atas, terus kan 4 lagi tuh. Nah, biasanya aku swing trading tuh di stage 1. Sekarang saham-saham yang lagi masih di stage 1 itu RALS, contohnya RALS LPPF itu di swing, biasanya di swing kayak gitu. Tapi kalau misalkan MNCN juga ya masih di stage 1, tapi kalau kami itu udah naik ke stage 2, contohnya kayak IMAS, Medco, IMAS sih terlalu liar ya gerakannya ya, kayak Medco gitu aja lah. Medco terus GGRM itu juga kita masukin ke super trader. Nah, super trader itu rentang waktunya lebih ke 2-3 bulan. Nah, kalau untuk swing trading itu rentang waktunya kurang dari 1 bulan. Jadi aku nggak yang trading dalam intraday gitu sih, gitu, supaya profitnya juga lebih gede gitu ya. Tapi preferensi tiap orang. Kalau aku sih prefer nge-hold agak lamaan, profitnya lebih gede, dan keuntungannya kalau misal nge-hold nge-holdnya lebih lama, ya, jadi kita nge-hold saham lebih lama, profitnya persentasenya lebih besar, ruang untuk kita boleh stop loss pun lebih gede gitu. Jadi ruang stop lossnya nggak terlalu kecil. Kalau misalkan kita profitnya rata-rata 10%, ruang stop lossnya maksimal 5%. Sedangkan kalau saham itu liar, 5% tuh cepet banget kena. Nah, kalau misalkan kita nge-holdnya lamaan, kita rata-rata profit bisa 20% ke atas, maka rata-rata stop loss pun juga bisa lebih luas, 10%. Nah, sehingga kita nggak gampang kena stop loss gitu. Itu sih, kalau dari aku sih, aku suka kayak gitu. Tapi beda-beda sih ya, beda-beda orang gitu. Jadi, oke, kita akan bahas saham-saham lagi nih ya. Siapa yang mau nanya saham? Robert mau bahas saham apa, Robert? Mau nanya saham apa, Robert? Saham apa ya? Kalau saham gold gimana, Miss Ellen? Saham apa ya? Iya. Oke. Sekarang cenderung lagi fluktuasi ya. Kalau saham ini GOLD itu kode saham Barrick Gold di Amerika, itu Warren Buffett lagi beli tuh Barrick Gold, tapi dia time frame investasi jangka panjang banget. Nah, kalau ini short term-nya dalam jangka pendek, untuk pergerakan emas sendiri, ini saham MDKA, ada saham MDKA, teman-teman, aku mau kasih lihat gambarnya. Ini the perfect pattern of head and shoulders. Apa artinya ini head and shoulders? Kelihatan nggak, teman-teman? Kelihatan nggak gambarnya? Kelihatan ya? Head and shoulders tuh ini loh. Ini shoulders, ini left shoulders. Nah, perhatikan, ini left shoulders. Ini headnya nih. Nih, ini headnya. Keren kan? Bisa begini kan? Oke. Nah, ini headnya ya. Jadi teman-teman, ini fasilitas charting ini teman-teman bisa pakai di IM-Trade ada. Kayak Trading View, tapi nggak semua fitur di Trading View ada ya. Pokoknya teman-teman buat basic charting bisa, dan datanya data Indonesia. Kalau teman-teman beli di Trading View, data Indonesia itu harganya $800. Ya, jadi fiturnya tidak selengkap Trading View, tapi untuk basic kayak indikator-indikator gini ada. Dan data di IM-Trade ini sampai tahun 2017. Jadi kalau buat trading udah cukup banget, udah lebih dari cukup itu. Kurang naik. Ini kelihatan. Kalau gini kelihatan nggak? Kelihatan jelas, Miss Ellen.
Oke, naik dikit. Udah kelihatan ya teman-teman ya. Oke, Robert, Ya, apa Miss. pesan tertentu buat teman-teman semuanya yang baru mulai berinvestasi atau baru mulai trading gitu? Dulu tantangan Eh, kamu apa sih? Jadi dari situ kamu ambil pelajaran buat teman-teman semuanya di sini. Halo Mbak Uma. jadi jadi memang kebetulan saya juga banyak teman-teman yang bertanya kepada saya, kalau misalnya baru mulai berinvestasi saham, saham apa nih yang layak untuk saya investasikan? Saya selalu jawab ke mereka, kalau mau yang paling aman ya perbankan aja dan jangan jauh-jauh dari 4 perbankan besar di Indonesia, misalnya Bank BRI, Bank BCA, Bank Mandiri, dan BNI. Jadi saya selalu anjurin itu aja. Jikalau mereka udah lewat 2-3 bulan dan mau mencoba yang lain, mungkin bisa masuk ke Consumers Good gitu, Indofood, ICBP begitu. Oke, nice, Biasanya nice, sih nice. begitu Ini sih. sip, sip. Very nice ya. Banyak yang nanya, tadi MBKA Head and Shoulders artinya apa? Sorry, aku lupa jelasin. Kupikir semuanya udah ini. Jadi Head and Shoulders itu artinya itu adalah pola yang keluar di kalau grafik tadi aku jelasin ada stage 1 tuh di bawah ya. Stage 2 tuh artinya naik. Stage 3 tuh artinya puncak. Nah, biasanya kalau di puncak di atas itu salah satu tanda terbentuk puncak adalah pola head and shoulders. Tanda apa? Tanda bearish reversal, tanda pembalikan arah ke bawah. Dari naik mau jadi turun. Nah, apakah dengan terbentuknya head and shoulders ini MDKA pasti turun? Belum tentu. Kita tetap harus menunggu yang namanya konfirmasi. Konfirmasi breaking down. Nah, gimana yang punya MDKA? Kalau di Yamtrade kita udah keluar MDKA itu beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 12 Agustus. Terus ada buyback tuh, buybacknya tapi bukan buat super lagi, tapi buat swing. Kalau nggak salah buybacknya tanggal 14 Agustus ya, lupa-lupa ingat saya. Terus udah profit taking, udah jualan juga ya, udah jualan juga. Jadi yang terakhir nge-swing memang kalau untuk swing trading rentang waktunya kecil, untungnya juga nggak gitu gede untuk swing trading. Nah, tapi kalau untuk super trader kita nge-holdnya lebih lama, jadi profitnya juga bisa lebih besar gitu. MDKA ini belum breakdown, level breakdownnya di angka, aku cek ya, 1750, sekitar 1750-an gitu. Ini terus pada penasaran Antam nih. Antam ya. Iya Robert, aku jawab dulu pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Istilahnya belum paham, udah nggak usah dipikirin. Ya, nonton tiap hari nanti jadi paham. Kalau Antam, ini juga berpotensi membentuk puncak, membentuk top. Kalau jadi kayak gunung gitu loh, gunung bawah ini ada yang landai di bawahnya stage 1, stage 2 dia naik. Nah, puncak ini stage 3, puncak ini fase yang ketiga ini biasanya ada banyak gunung kecil-kecil kayak bentuknya head and shoulders, 3 gunung gitu, tengahnya tinggi. Nah, kalau si Antam nih dia kayak bentuk huruf M gini. Ini juga tanda dia sebenarnya mulai agak slowing down. Trennya dalam jangka pendek agak slowing down. Ya, gold juga perlu slowing down ya, komoditas emas ya. Nah, kalau untuk jangka menengah sendiri, dia masih uptrend. Untuk jangka pendek dalam beberapa hari masih slowing down. Kalau jangka pendek itu di bawah 1 bulan, sedangkan kalau untuk jangka menengah rentang waktunya 3-6 bulan. Gitu. Oke, Robert, pelajaran terpenting apa yang kamu dapatkan selama berinvestasi atau trading saham selama ini? Kalau menurut saya pribadi sih kita harus percaya diri ya tentunya, dan juga kita harus lebih sabar aja sih. Misalnya contohnya kayak kita udah melakukan analisa teknikal gitu, kita misalnya targetnya misalnya ke 1000 gitu, kita memang udah yakin, kita hitung-hitung, kita tarik garis segala macem, udah kita targetin 1000, ternyata kita malah jualnya di 950. Kadang-kadang kita karena nggak sabar atau karena dia naik turun, ternyata memang one day dia naiknya ke 1000 begitu sih. Jadi kita memang harus lebih bersabar begitu. Oke, sip banget. Aku mau bahas saham juga dikit ya. Aku mau bahas saham dikit. Tadi teman-teman ada nanya saham apa ya? Embab. Kok banyak banget yang nanya Embab sih? Apaan Embab? Oke, sebentar. Aku buka dulu. Mitra Adi Perkasa, Mitra
Bara Adi Perdana, kok Adi Perkasa. Mitra Bara Adi Perdana. Ini saham ini liar banget. Dia lagi mau konsolidasi gitu. Aku lihat dia gerakannya bisa kayak KF gitu ya. Jadi teman-teman yang mau masuk ini nunggu dia retrace dulu aja, nunggu turun mungkin sekitaran 2.500 atau 2.200. Cuman teman-teman aku kok nggak terlalu srek ya sama saham yang ini, entah kenapa dia tuh tidur lama, likuiditasnya kecil banget, terus tiba-tiba langsung naik tanggal 13 Agustus sama tanggal 14 tuh dia naik kenceng banget, volumenya juga tinggi banget, 18 Agustus juga kenceng banget. Nah, aku nggak terlalu suka saham yang dari tidur banget, maksudnya volumenya kecil banget, terus lonjakan volumenya tuh kayak terlalu drastis. Biasanya dia naik turunnya tuh kasar ya, jadi bisa dibanting gitu. Oke, tadi ada yang nanya Indi, ITMG. Indi masih on track ya, trennya masih oke. Untuk jangka pendeknya dia agak slowing down tapi masih oke. Untuk jangka menengahnya masih bisa untuk full. Doit ini juga masih bisa hold ya teman-teman ya. TLKM nggak jalan-jalan, sabar teman-teman, buat investasi jangka panjang itu bukan buat trading ya. Untuk BBKP hari ini tadi udah naik kenceng banget, udah naik 30%. Tadi kita ada beli yang trade pagi hari. Teman-teman yang nggak dapat jangan kejar, ada saham yang lain, ada peluang yang lain pasti besok gitu. Terus untuk saham sebentar. Agro ini udah kencang banget juga naiknya teman-teman ya. Jadi kalau untuk perbankan yang teman-teman masih bisa lirik itu BBNI boleh deh, BBNI dilirik, ini menarik buat investasi pastinya masuk banget. Kalau buat trading ini aku ngelihat kok ada tanda-tanda yang menarik di BBNI ini secara volumenya. Jadi dia sempat naik volumenya tinggi di 12 dan 11 Agustus. Setelah itu dari 13 sampai sekarang dia stagnan tapi turun kecil gitu, volumenya turunnya lebih kecil. Aku ngelihat dia masih diakumulasi gitu. BBNI memang dia karakternya lebih santai. BRIS tadi aku udah bahas, BRIS tinggal nge-hold aja. Oke, ITMG kayaknya udah tadi. Masa sih belum sih? Pada nanya ITMG terus. ITMG ini masih fase 1, jadi masih wait and see. Aku mau kasih kesimpulan aja di akhir live ini. Banyak saham itu udah masuk ke fase kedua, artinya udah mulai uptrend. Nah, kalau masih ada saham-saham yang di fase pertama dan fundamental masih cukup oke, teman-teman bisa pilih buat investasi jangka panjang, yaitu TLKM, HMSP, itu bisa untuk investasi jangka panjang, BBNI juga, yaitu belum naik banyak. Sedangkan yang di fase 1 fundamentalnya biasa-biasa aja, bukan buat investasi, tapi bisa buat trading. Itu ada RALS, ada LPPF, ada Medco baru mulai jalan, terus ada Main ya. Jadi banyak ya. Jadi ada Main juga. Nah, kalau aku sih lebih ke arah nge-hold saham sekarang. Udah jarang banget aku yang jualan jangka pendek banget. Maka dari itu untuk portfolio dari IM Trade sendiri kita lebih banyak untuk super trader. Jadi kita sempat puasa super trader itu 3 minggu pertama Maret. Jadi tanggal 1 Maret sampai sekitaran tanggal 20 tuh kita sama sekali portfolio kita 100% cash, Robert, waktu itu. Jadi setelah itu baru kita swing trading. Super tradernya jarang, baru akhir-akhir ini diiniin. Oke. Itu aja sih. Kita mau kasih giveaway, Robert. Kita mau kasih giveaway. Miss Ellen, sebelum kita giveaway, saya boleh tanya satu hal nggak, Miss Ellen? Boleh, silakan. Saya mau nanya nih, untuk pandangan Miss Ellen sebetulnya 3-4 bulan ke depan itu seperti apa sih? Karena kan kalau kita melihat 1 tahun atau 2 tahun ke depan udah pasti cerah ya, maksudnya ya. Kalau kita invest sekarang beli. Panjang atau jawaban pendek? Maksudnya, oke. Kalau misalnya beli sekarang, kita tutup mata 1 tahun dan 2 tahun ke depan udah pasti
akan menghasilkan hasil yang bagus untuk kita punya portofolio. Yang saya bingungkan untuk saat ini adalah saya bingungnya, saya melihat dunia ini, saya melihat negara-negara lain sedang diambang chaos yang besar-besaran. Maksudnya kayak di mana-mana negara-negara lain mendatangkan kabar yang resesi bermunculan di mana-mana. Tapi stock market itu malah berjalannya tidak linear sama kondisi market real sekarang. Dan saya kan sebagai orang yang betul-betul menjalankan bisnis di dunia market real, jadi saya juga merasakan kesulitan dan tantangan yang besar nih di dunia market real sekarang nih. Ekonomi yang semakin lesu, jalanan juga sepi di mana-mana, mall juga, orang mau ke mall juga rasanya takut, dan jika mereka ada perlu aja mereka baru ke mall, kalau tidak mereka di rumah aja terus begitu kan. Dan sekarang mereka juga tidak lagi konsumtif seperti dulu begitu loh. Sehingga maksudnya perusahaan-perusahaan besar akan melakukan PHK yang besar-besaran nih terhadap orang-orang tersebut. Dan kita sudah melihat banyak berita yang muncul juga, banyak perusahaan gede sudah melakukan PHK besar-besaran gitu loh. Jadi menurut saya ini akan menjadi seperti sebuah bola salju yang akan bergulir terus, PHK terus-menerus begitu loh. Jadi anak-anak yang di PHK itu mereka punya daya beli akan menurun, dan akhirnya perusahaan tidak mendapatkan penjualan lagi karena ya rakyat-rakyat itu banyak yang di PHK, tidak ada gaji. Halo? Dan tidak bisa membeli lagi gitu loh. Itu gimana, Miss Ellen? Halo, Miss Ellen. Ya. Oke. Ya, udah balik lagi. Tadi jadi intinya, pertanyaan saya ya gimana? Aku nangkep ya, intinya tuh sesi kok malah sahamnya naik 3-4 bulan ke depan gimana? Kan? Jadi sebenarnya udah pernah aku bahas sebelumnya. Teman-teman yang ngikutin saya setiap hari mungkin udah ngerti ya. Banyak orang bertanya-tanya, kok di Amerika resesi, Singapura resesi, Jepang dan Jerman banyak negara resesi. Kok pasar saham naik terus? Jadi jawaban yang pertama adalah kenapa pasar saham naik? Bahkan sebelum resesi pun ketika masih lockdown, pasar saham tuh udah naik dari bulan Maret kemarin. Alasannya yang pertama adalah karena banyaknya stimulus, ya. Jadi banyaknya stimulus. Dari sekitar pekan ketiga bulan Maret tahun 2020 ini Amerika terutama dan juga banyak negara di dunia ini memberi. Halo. Cek. Iya, halo. Udah keluar lagi. Oke ya, jadi perbedaannya dengan tahun 2008 adalah kalau 2008 dulu itu udah terjadi krisis begitu aja baru diobati, istilahnya dibiarkan sakit dulu, mereka nggak nyangka bakal sekarang itu baru diobati. Sedangkan kalau tahun 2020 ini Bank Sentral dan juga pemerintah di banyak negara mereka udah ketakutan duluan. Jadi ketika COVID-19 mulai menyebar ke banyak negara, itu prediksinya IMF, World Bank, dan semuanya, mereka membandingkan krisis itu dengan tahun 1929, bukan lagi dengan tahun 2008. Maka yang dilakukan mereka adalah antisipasi, bukan mengobati. Dengan adanya kebijakan fiskal yang sangat agresif sekali, ini sangat mendorong sekali pasar modal. Logikanya di mana? Logikanya, Bank Sentral cetak duit terus. Duitnya digunakan oleh Bank Sentral untuk membeli aset-aset pemerintah, ya, contohnya surat berharga, obligasi, baik di pasar primer maupun pasar sekunder. Kemudian yang kedua, digunakan juga oleh Bank Sentral untuk membeli ETF. Nah, ETF ini kan isinya ekuitas, saham, ya, di Amerika. Nah, itu duitnya, duit dari Bank Sentral mengalir ke pemerintah dengan cara membeli obligasi negara. Nah, pemerintah memanfaatkan duit ini dengan memberikan BLT, memberikan stimulus, yaitu di banyak negara, seluruh negara gitu, banyak negara, terutama di Amerika tuh gede banget gitu. Dan di situ yang digunakan uang ini digunakan oleh masyarakat untuk apa? Selain untuk membeli kebutuhan sehari-hari, duitnya juga digunakan untuk membuka rekening saham. Kalau kita nyimak berita tentang pembukaan rekening. Oke, ya, Miss Ellen. Jadi kalau kita ngecek ya pembukaan rekening saham di Amerika dan juga di Indonesia, tidak hanya saham, itu pembukaan sahamnya sangat banyak sekali ya. Tanya aja teman-teman di sekuritas, terutama yang udah bisa online opening account. Itu yang pertama.
Jadi kita ngelihat yang masa lalunya. Nah, sekarang kita ngelihat masa depan ini ya. Jadi kalau kita bicara tentang resesi, resesi itu sifatnya adalah historical ya. Resesi itu adalah data yang sifatnya lagging, data yang sifatnya historical. Kenapa? Karena data ini per kuartal. Jadi kalau kita baru terima bulan Juli atau Agustus kemarin, itu mencerminkan apa yang terjadi hingga bulan Juni. Sedangkan data yang lebih cepat, data yang lebih leading, itu data di bulan Juli, menunjukkan apa? Perbaikan perekonomian. Contohnya indeks keyakinan konsumen, indeks PMI. PMI itu indeks manufaktur. Nah, itu udah meningkat semua, baik di Indonesia, di Amerika, dan di banyak negara. Bahkan yang gila, di China, itu dia lockdown bulan Februari, Maret itu langsung naiknya boom, bukan naiknya kayak anak tangga. Dan udah di atas angka 50. Atas angka 50 artinya mereka udah ekspansi, mereka tidak lagi terkontraksi, sehingga kalau mereka ekspansi, manufaktur jalan, mereka juga membutuhkan bahan bakar dari Indonesia berupa batu bara. Sehingga Indonesia nanti prospeknya untuk batu bara juga akan bagus gitu. Nah, bicara tentang resesi, yang tadi saya bilang itu data historical, kita ngelihat juga data yang leading gimana. Kalau di Indonesia, perekonomian itu sebenarnya sudah mulai reversal, udah mulai membaik, itu di bulan Juni. Nah, di bulan April dan bulan Mei kemarin itu kan sempat melambat banget ya, jadi bottomnya Mei, kemudian Juni itu udah mulai rame lagi. Meskipun Juli kemarin ada deflasi, tapi udah mulai rame lagi. Nah, itu data yang saya dapat dari Kemenkeu, dari Bu Sri Mulyani sendiri gitu. Nah, jadi bulan Juli dan bulan Agustus ini pastinya juga udah mulai lebih rame lagi gitu. Nah, ditambah lagi faktor yang ketiga, poin yang ketiga adalah sekarang vaksin itu sudah mulai perkembangan vaksin udah mulai bagus banget. Dan saya sempat melihat satu rekaman interview dari Bill Gates. Kalau Bill Gates yang ngomong, kita nggak boleh ignore kan ya. Nah, dia termasuk orang sangat ini banget, sangat involved banget di dunia kesehatan juga dalam pengembangan vaksin. Bill Gates bilang dalam beberapa bulan ini vaksin ini akan pasti akan ada yang berhasil gitu ya. Jadi tidak perlu memvaksin 100% orang di dunia. Divaksin aja 30% sampai 60%, itu akan sangat meredam sekali penyebaran COVID-19. Dan ini akan sangat bagus buat perekonomian. Saya tambah yang keempat ya. Di China, itu saya nggak tahu benar atau enggak sih, tapi kabarnya di China itu mereka udah kehidupan normal, bahkan nggak pakai masker lagi. Nah, gimana mereka ngaturnya? Benar-benar waktu itu lockdown total, pokoknya dibersihin sampai sebersih-bersihnya, masyarakatnya nggak ada yang kena COVID lagi, jadi nggak ada yang menulari lagi. Nah, jadi kalau aku lihat saat ini, sentimen yang leading, data-data perekonomian yang leading, sifatnya prediktif, bukan sifatnya mengkonfirmasi. Konfirmasi itu yang lagging kemarin. Jadi yang sifatnya prediktif, itu semuanya datanya bagus. Jadi mengarah ke perbaikan semua, asalkan jangan ada lagi lockdown atau PSBB. Kalau aku lihat ya, sekarang di banyak negara, mereka udah dalam tanda kutip tuh istilahnya kesera-sera lah, maksudnya ya udahlah gitu, mau gimana lagi COVID-19, kalau sampai ditutup lagi, ini bukan orang mati karena COVID-19, tapi bisa jadi mati karena kelaparan, terutama di negara berkembang kayak di Indonesia gitu. Jadi Indonesia ini masih bagus, masih beruntung. Poin nomor 5, Indonesia ini bagusnya kenapa? Karena demografisnya sangat besar dan GDP-nya itu 60% disumbang dari konsumsi masyarakat. Dan saat ini ya dana dari pemerintah yang dialirkan ke masyarakat, bantuan-bantuan itu banyak digunakan untuk belanja dan itu bagus ya. Jadi masih ada belanjanya, masih jalan. Jadi kesimpulannya 3-4 bulan ke depan optimis nggak? Agustus September aku ngelihat koreksi normal, akan ada koreksi normal dan itu normal. Kenapa? IHSG ini udah overbought, terutama saham-saham berkapitalisasi besar seperti BBCA, kemudian BBRI, saham-saham big caps ini udah mulai overbought. BBRI breakout loh teman-teman, breakout dari monthly resistnya. Nah kalau untuk IHSG sendiri, aku ngelihat kemarin ada resisten di MA100 di 5250, ini resistennya agak-agak naik dikit karena dia MA, dia fleksibel, naik dikit ya. Jadi Agustus September ini aku ngelihat masih ada
resiko untuk rawan koreksi dikit, tapi ini normal. Dan bahkan jika terjadi koreksi pada saham-saham big caps itu, ini adalah kesempatan terakhir di tahun 2020 buat beli dan investasi untuk jangka panjang. Jadi aku bilang sih akan lebih baik gitu. Mantap. Berarti setelah ini akan ada koreksi normal di bulan 8 dan bulan 9 ini, lalu dilanjutkan rally terus ya, Miss Ellen. Rally terus sampai tahun-tahun depan ya. Bisnisnya rapi juga nanti, sobat. Iya. Kita akan kasih hadiah buat teman-teman semuanya. Ada 15 hari trade, teman-teman semuanya. Jawab pertanyaan yang mudah. Apa ya, Robert? Tolong dong kasih satu pertanyaan yang mudah. Tips investasi untuk pemula yang tadi mungkin? Hah? Yang jawabannya singkat dan gampang. Pilpres nggak terlalu banyak, teman-teman. Oke. Pertanyaannya apa tadi? Tips untuk pemula yang baru terjun ke dunia saham mungkin, Miss Ellen yang tadi. Oke. Teman-teman, tulis dong tips untuk pemula yang baru mau terjun ke dunia saham apa? Oh, join Investart. Coba. Mudah-mudahan lockdown jangan bisa beli saham murah. Jangan loh. Kalau lockdown itu benar-benar ekonominya bisa kocar-kacir semuanya. Jangan ada lockdown lagi. Apa tadi? Jawabannya dipilih dong. Robert, bantuin aku pilih jawaban. Ada yang jawab tuh Shirley Mitchell, sabar. Oke, 1. 2, Andi Sulkarnaen, manajemen yang penting. Oke, tadi 3. ada lagi tuh JS Claire, percaya diri. Oke, 4, Sir Firmansyah. 5. Siapa lagi tuh? Devina, rajin research. 6. Winda Aliu, money management. 7, siapa lagi? Bantuin dong. Astari Aslam. Mana tuh? Ya, boleh. 8, apa? 8 siapa? Kevin Chiang. Oke, 9. PRJG, buka sekuritas, money management. 10. Sylvia Caroling, psikologi trading. Oke, thank you semuanya teman-teman yang udah bergabung. Yang menang DM saya dengan kode EMT15, nama email dan nomor HP kamu supaya kita bisa proses. Dan teman-teman semuanya yang baru mau buka rekening saham langsung aja ke ellendesmi.com/investor. Dan sampai jumpa besok pagi ya. Saya Ellen May dan thank you banget Robert dan nemenin aku malam hari ini. Ya, thank you Miss Ellen, thank you. Bye. Jangan lupa follow Muda dan Robert ya. Ya, thank you Miss. Sampai jumpa.